Salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Heri Purwanto 81. Kali ini kita akan melakukan kupas tuntas terhadap raja legendaris Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Karena nama Brawijaya tidak pernah ditemukan dalam prasasti manapun. Prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Majapahit tidak ada yang menyebut nama Prabu Brawijaya, sehingga ada pihak-pihak yang menyebut Prabu Brawijaya itu adalah tokoh fiktif. Nah, dalam video kali ini akan kita bahas apakah benar Prabu Brawijaya itu tokoh fiktif. Lalu kita juga akan membahas tentang Bre Kertabumi yang selama ini sering diidentikan dengan Prabu Brawijaya. Juga akan kita bahas apa hubungan antara Bre Kertabumi dengan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Oke teman-teman, video ini sebagai jawaban atas beberapa komentar yang masuk dalam video sebelumnya, yaitu pada video ke-31 kita telah melakukan kupas tuntas terhadap dua naskah kuno yang menjadi sumber rujukan sejarah Majapahit, yaitu Nagara Kertagama dan Pararaton. Ketika saya sajikan daftar raja-raja Majapahit menurut naskah Pararaton, ada yang komentar, loh apa Bre Kertabumi itu bukan raja Majapahit, kok tidak ada? Nah, kemudian ada yang komentar seperti tadi ya, Brawijaya itu tokoh fiktif ya, kok tidak ada di daftar tersebut. Nah, ini saya jawab di sini ya, bahwa sebenarnya Bre Kertabumi itu ada di naskah Pararaton. Disebut seperti ini. Bre pandan salas anjeneng ing tumapel anuli Prabu Isyaka Brahmana naga kaya tunggal Prabu rong tahun tumulisah saking kadaton putranira sang sinagara Bre Koripan Bre Mataram Bre Pamotan pamungsu Bre Kertabumi kapernah paman Bre Prabu sang moktaring kadaton Isyaka Sunya Nora Yuganing Wong. Jadi dalam naskah Pararaton Bre Kertabumi hanya disebut satu kali ya. Apakah Bre Kertabumi ini raja Majapahit atau bukan? Nah, akan kita bahas dalam video kali ini. Sebelumnya saya jawab komentar juga ya. Ada yang mengkritik saya bahwa saya keliru menyebut Tumapel. Yang benar katanya Tumapel ya. Mohon maaf, saya membaca Tumapel itu ada dasarnya, bukan ngarang ya. Jadi penulisan yang ada di prasasti itu menggunakan aksara pa diberi sandangan pepet, sehingga harus dibaca Tumapel. Kalau aksara pa diberi taling itu bacanya Tumapel, tapi kenyataannya di prasasti tertulis Tumapel. Meskipun banyak yang membaca Tumapel, ya mungkin mereka belum pernah baca prasasti, tapi saya kan tidak ikut suara terbanyak, karena kebenaran sejarah itu bukan ditentukan oleh suara terbanyak, tapi ditentukan oleh sumber yang lebih mendekati kebenaran ya. Jadi yang benar itu Tumapel, bukan Tumapel. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi Bre Kertabumi dalam Pararaton itu hanya disebut sekali, sedangkan Brawijaya sama sekali tidak ada. Hal ini sudah kita bahas dalam video nomor 20, 21, dan 31 bahwa nama Brawijaya itu sumbernya dari naskah-naskah tradisional atau naskah-naskah babat yang ditulis oleh pujangga keraton era dinasti Mataram Islam. Misalnya dalam babat Tanah Jawi, itu disebutkan bahwa kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Sesuruh, sedangkan raja terakhir bernama Prabu Brawijaya. Tapi cara bacanya menurut ejaan Mataram itu dibaca Prabu Browijoyo ya, meskipun tulisannya pakai A, tapi dalam ejaan Mataram itu dibaca O. Sumber tradisional lainnya berjudul Serat Kondo. Serat Kondo ini lebih detail daripada babat Tanah Jawi karena dilengkapi dengan sengkalan tahun juga ya. Misalnya di sini disebutkan bahwa Raden Sesuruh itu naik tahta menjadi Raja Majapahit pada sengkalan Selomungal Katon Tunggal atau Syaka 1221. Itu kalau dikonversi ke Masehi menjadi 1299. Ini konversi sederhana ya. Konversi sederhana seperti ini. Sebenarnya ada yang lebih rumit lagi. Nah, kemudian digantikan putranya Raden Kumoro bergelar Prabu Bro Kumoro itu pada sengkalan Muko Kalih Tingal Moto. Kemudian Prabu Ardiwijoyo naik tahta pada Wanitigo Tingal Moto. Kemudian Raden Adaningkung bergelar Prabu Browijaya Kolomisani pada sengkalan Muluk Toto Tingaling Nerpati. Kemudian digantikan putrinya bernama Dewi Kencana Wungu yang bergelar Prabu Kenyo itu pada sengkalan Wikuretu Tingalwani. Kemudian Dewi Kencana Wungu menyerahkan tahta kepada suaminya bernama Raden Damarwulan bergelar Prabu Mertowijaya Browijaya pada sengkalan Nirgurnito Sembahiro Prabupati.
Kemudian digantikan putra mereka yaitu Raden Alit bergelar Prabu Brawijaya, Brawijaya yang terakhir pada sengkalan Putra Mumbul Pigunanyo Sri Bupati. Kemudian pada sengkalan Mukoterus Lenonoto kerajaan Majapahit direbut oleh Demak. Raja Demak ini bernama Raden Patah, putra dari Prabu Brawijaya sendiri. Nah, kemudian Prabu Brawijaya tadi pindah ke Sengguruh, daerah Malang, mendirikan benteng pertahanan di sana. Lalu pada sengkalan Sirno Ilang Kertaning Bumi, Sengguruh berhasil direbut oleh Demak dan Prabu Brawijaya mengungsi ke Bali. Jadi selama ini sering disalahpahami mengatakan bahwa Sirno Ilang Kertaning Bumi itu runtuhnya Majapahit. Bukan ya. Sirno Ilang Kertaning Bumi itu adalah sengkalan Prabu Brawijaya terusir dari Sengguruh mengungsi ke Bali. Itu kalau menurut Serat Kondo. Tapi meskipun Serat Kondo ini lebih detail daripada Babat Tanah Jawi, tetap saja dua-duanya adalah naskah tradisional yang ditulis ratusan tahun sesudah Majapahit runtuh. Valid atau tidaknya itu perlu diuji lebih dahulu. Nah, pada video sebelumnya telah kita bahas bahwa sarjana yang pertama kali meneliti pararaton adalah sarjana Belanda, yaitu Dr. Jan Laurens Andries Brandes. Saya ulangi ya, yang meneliti bukan yang membuat pararaton. Nah, dalam meneliti pararaton, Dr. Brandes itu menggunakan Babat Tanah Jawi dan Serat Kondo sebagai perbandingan. Secara kebetulan, sengkalan Prabu Brawijaya mengungsi ke Bali, yaitu Sirno Ilang Kertaning Bumi, itu mirip dengan Bre Kertabumi yang disebut dalam pararaton, sehingga Brandes menafsirkan bahwa Bre Kertabumi adalah raja terakhir Majapahit, yang kalau dalam pararaton disebut sebagai Bre Prabu Sang Mukta Ringkadaton Isyaka Sunya Nora Yuganing Uwong. Jadi dalam pararaton disebut pada Syaka Sunya Nora Yuganing Uwong itu ada Raja Majapahit yang meninggal di dalam Kedaton, dan itu ditafsirkan sama dengan Bre Kertabumi. Secara kebetulan sengkalannya pun sama ya nilainya, yaitu 1400 syaka. Itu sama dengan Sirno Ilang Kertaning Bumi dalam Serat Kondo yang juga 1400 syaka. Jadi raja-raja Majapahit menurut tafsir Brandes itu seperti ini. Bre Pandan Salas menjadi raja hanya 2 tahun. Kemudian tumuli sah saking Kedaton. Lalu digantikan Bre Kertabumi yang akhirnya meninggal dalam Kedaton pada syaka 1400. Tapi dalam pararaton tidak dijelaskan raja yang meninggal dalam Kedaton itu kenapa? Karena diserang siapa? Apakah diserang Demak? Tidak ada keterangan dalam pararaton ya. Pararaton sama sekali tidak menyebut tentang Demak ya. Tentang Raden Patah juga tidak ada. Raden Patah itu sumbernya dari naskah tradisional seperti Babat Tanah Jawi dan Serat Kondo. Kemudian setelah Brandes meninggal, penelitian sejarah Jawa kuno dilanjutkan oleh Nicholas Johannes Krum. Pada persoalan Majapahit akhir, Krum berpendapat bahwa Majapahit tidak runtuh oleh serangan Demak, melainkan oleh serangan Prabu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Alasannya apa? Alasannya ada prasasti petak. Prasasti petak ini dikeluarkan pada 1408 Syaka atau 1486 Masehi oleh raja bernama Sri Batara Prabu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Dia meneguhkan anugerah raja sebelumnya kepada Sri Brahmaraja Ganggadhara yang telah memberikan bantuan demi kemenangan Sang Mungguing Jinggan duk ayun-ayunan yudo lawaning Majapahit ketika berhadap-hadapan perang melawan Majapahit. Jadi prasasti petak tahun 1486 Masehi itu menyebut ada raja bernama Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang berperang melawan Majapahit. Nah, dari sini Krum menyimpulkan bahwa yang menyerang Majapahit itu bukan Demak, karena Demak pun tidak ada dalam pararaton ya. Jadi yang menyerang Majapahit itu ini, buktinya adalah prasasti petak. Jadi sarjana yang pertama kali berpendapat bahwa Majapahit itu runtuh bukan karena Demak, bukan karena serangan pasukan Islam, itu adalah orang Belanda bernama Krum. Selain itu ada prasasti Jiu 3 yang mengisahkan ada raja bernama Sri Maharaja Batare Kling, Sri Girindrawardhana, Sri Singhawardhana Dyah Wijaya Kusuma. Nah, prasasti Jiu 3 ini juga dikeluarkan oleh Prabu Sri Ranawijaya. Jadi pada era Majapahit akhir muncul dinasti baru bernama Girindrawardhana yang menumbangkan kekuasaan Prabu Brawijaya
alias Bre Kertabumi di Majapahit. Tapi pendapat Krum ini tentu saja tidak diterima begitu saja oleh para sejarawan lainnya ya. Pro kontra selama bertahun-tahun, puluhan tahun itu tetap ada hingga akhirnya ada Profesor Slamet Mulyono yang tetap meyakini bahwa Majapahit runtuh karena diserang Demak. Nah, yang menjadi rujukan Profesor Slamet Mulyono itu adalah naskah kronik Cina yang berasal dari Klenteng Sampokong. Dalam naskah tersebut disebutkan bahwa Raja Majapahit terakhir bernama Kung Tabumi yang diserang oleh anaknya sendiri bernama Jinbun kemudian ditawan ke Demak. Setelah itu Majapahit menjadi bawahan Demak. Dan pada 1488 diserahkan kepada adik ipar Jinbun yang bernama Pabutala. Jadi Pabutala ini menantu Kung Tabumi. Nah, Profesor Slamet Mulyono itu menafsirkan bahwa Kung Tabumi itu sama dengan Bre Kertabumi. Sedangkan Jinbun itu sama dengan Raden Patah. Karena Raden Patah itu dalam Babatana Jawi disebut bergelar Senopati Jimbuningrat. Sedangkan dalam Serat Kondo bergelar Panembahan Jimbun. Sedangkan Pabutala itu ditafsirkan sama dengan Girindrawardana Dyah Ranawijaya. Jadi Girindrawardana Dyah Ranawijaya itu ditafsirkan sebagai menantu Bre Kertabumi. Akan tetapi buku Profesor Slamet Mulyono ini sempat dilarang beredar oleh pemerintah Orde Baru. Kenapa? Karena buku ini menyebutkan bahwa Wali Songo sebagian itu berasal dari Cina. Antara lain Sunan Ngampel itu disebut memiliki nama asli Bong Suiho. Sedangkan putranya yaitu Sunan Bonang itu punya nama asli Bong Ang. Kemudian Sunan Kalijogo itu disebut punya nama asli Gan Sicang. Nah, buku ini terbit pertama kali tahun 1968, sedangkan waktu itu hubungan antara Indonesia dengan Cina sedang buruk ya, setelah peristiwa G30S 1965. Kemudian setelah Orde Baru tumbang, tahun 2005 buku ini kembali diterbitkan sehingga kita bisa membaca penafsiran Profesor Slamet Mulyono terhadap kejadian di era Majapahit akhir ya. Sebenarnya bukan soal Wali Songo berasal dari Cina saja sih. Buku ini juga mengundang keberatan dari para sejarawan lainnya. Kenapa? Karena Profesor Slamet Mulyono itu merujuk kepada naskah Sampokong. Sedangkan beliau belum pernah membaca langsung naskah tersebut, tetapi mengutip dari lampiran buku Tuanku Rau. Ya. Cerita tentang kronik Sampokong kronologisnya tadi itu dikutip dari buku ini, buku Tuanku Rau karya Mangaraja Onggang Parlindungan. Tapi di sini pun sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia rangkumannya, ya. Jadi Profesor Slamet Mulyono itu belum pernah membaca langsung kronik Sampokong. Beliau mengetahui adanya naskah tersebut itu dari buku ini. Sedangkan M.O. Parlindungan juga tidak menuliskan dalam bahasa aslinya, hanya berupa rangkuman saja. Naskah tersebut ada atau tidak, banyak sejarawan yang meragukannya. Ya, naskah Sampokong itu naskah fiktif atau naskah nyata, benar-benar ada atau tidak itu juga masih perdebatan. Ada yang mengatakan itu diangkut ke Leiden, tapi ada yang mengatakan naskah itu tidak ada. Ya mohon koreksi ya bila saya salah. Kemudian ada teori lain lagi yang disampaikan oleh Profesor Hasan Jafar dalam skripsinya ketika beliau masih kuliah S1 tahun 1975. Skripsi tersebut diterbitkan dalam buku tahun 1978. Apa isinya? Pak Hasan Jafar berpendapat yang selaras dengan N.J. Krum yang menyebut Majapahit runtuh oleh serangan Girindrawardana Dyah Ranawijaya, bukan oleh Raden Patah. Bedanya kalau Krum menyebut Girindrawardana sebagai dinasti baru yang berasal dari Kediri, sedangkan Pak Hasan Jafar itu menyebut Girindrawardana bukan nama dinasti, melainkan hanya nama gelar saja. Girindrawardana artinya keturunan Girindra atau penerus Girindra. Lalu siapakah yang dimaksud dengan Girindra? Itu bisa kita baca di Nagarakertagama. Pada pupuh 40 itu terdapat kalimat Saksat Dewat Maka Yonija Tanaya Tekap Sri Girindra Parakasya. Jadi pupuh ini atau bait ini menceritakan tentang kelahiran Sri Rangga Rajasa yang dalam Pararaton sama dengan Ken Angro, disebut sebagai putra Sri Girindra. Jadi Ken Angro atau Sri Rajasa itu adalah putra Sri Girindra, sehingga dinasti Rajasa itu otomatis sama dengan dinasti Girindra. Dengan kata lain,
Girindra itu adalah nama lain dinasti Rajasa, bukan dinasti baru seperti yang disebut oleh N.Y. Krom. Nah, Pak Hasan Jafar juga mengambil contoh lain, yaitu gelar para raja Majapahit yang memiliki makna mirip dengan Girindrawardhana. Misalnya Girisyawardhana itu berasal dari kata Giri Isyawardhana, artinya keturunan penguasa gunung, sama dengan Girindrawardhana artinya keturunan raja gunung. Girisyawardhana itu kan identik dengan Brayang Purwawisesa yang disebut dalam Pararaton memerintah Majapahit pada 1456 sampai 1466. Kemudian ada Dyasura Prabawa yang bergelar Giripati Prasuta Bupati yang bermakna pemimpin keturunan Raja Gunung. Selain itu, ada juga kalimat dalam Kakawin Siwaratri Kalpa karya Putan Agung yang menyebut nama Sri Adisura Prabawa dipuji sebagai Siro Bupati Sapala Girindra Wangsaja. Jadi Girindra itu nama wangsa yang sama dengan dinasti Rajasa sebenarnya. Nah, dari sini Pak Hasan Jafar menafsirkan bahwa Girindrawardhana Dyah Ranawijaya bukan orang luar, tetapi keturunan dari Sri Rajasa juga. Ya. Lalu bagaimana silsilahnya? Itu dilakukan cross-check dengan Prasasti Jiyu. Dalam Prasasti Jiyu 3 disebutkan bahwa Sri Girindrawardhana Dyah Wijaya Kusuma itu memberikan anugerah kepada Sri Brahma Raja Ganggadhara yang telah membantu proses pelaksanaan upacara Shraddha 12 tahun meninggalnya Sri Paduka Bathara Ring Dahanapura Sang Mokteng Indrani Bawana. Nah, karena Girindrawardhana Dyah Wijaya Kusuma meninggal, maka anugerah diresmikan oleh Bathara Prabu Sri Ranawijaya. Prasasti Jiyu 3 angka tahunnya tidak bisa dibaca ya karena sudah aus, tetapi dari Prasasti Jiyu 1 diketahui bahwa upacara Shraddha tersebut diadakan pada 1408 Syaka atau sama dengan 1486 Masehi. Ya, ini apabila dikurangi 12 tahun itu akan ketemu 1474 Masehi. Nah, siapa yang meninggal di tahun 1474 ini? Pak Hasan Jafar melakukan cross-check dengan Prasasti Pamintihan yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Diraja Sri Singhawi Kramawardhana Dyah Suraprabawa pada 1473. Jadi tokoh inilah yang dianggap sama dengan Bathara Ring Dahanapura Sang Mokteng Indrani Bawana. Nah, Dyah Suraprabawa yang mengeluarkan Prasasti Pamintihan itu cocok dengan Prasasti Waringin Pitu tahun 1447 Masehi. Ketika dalam Prasasti Waringin Pitu yang menjadi raja adalah Dyah Kertawijaya, sedangkan Dyah Suraprabawa waktu itu jabatannya masih sebagai Paduka Bathara di Tumapel, masih sebagai raja bawahan. Ya. Nah, ini cocok dengan Pararaton bahwa sebelum menjadi Raja Majapahit, Bhre Pandansalas pernah menjabat sebagai Bhre Tumapel. Nah, selain itu ada Prasasti Trowulan 3 yang menyebut Bathare Tumapel Dyah Suraprabawa itu memiliki istri bernama Dyah Sripura yang bergelar Sri Raja Sawardhana Dewi yang menjabat sebagai Bathare Singhapura. Jadi ini cocok dengan Pararaton yang menyebut Bhre Pandansalas punya istri menjabat sebagai Bhre Singapura. Setelah itu Pak Hasan Jafar menafsirkan penutup Pararaton diterjemahkan seperti ini. Bhre Pandansalas menjadi Raja Bawan di Tumapel, kemudian menjadi raja pada Syaka 1388, hanya menjadi raja 2 tahun kemudian pergi dari istana. Ya. Nah, jadi kemudian siapa yang menggantikan, yaitu putra Sinagara yang bungsu bernama Bhre Kertabumi, terhitung sebagai paman, menjadi raja yang meninggal di Kedaton pada 1400 Syaka. Nah, kemudian kita kembali lagi pada Profesor Slamet Mulyono yang pada 1968 bukunya dilarang beredar oleh pemerintah Orde Baru. Kemudian pada 1983 beliau menulis buku lagi yang berjudul Pemugaran Persada Sejarah Leluhur Majapahit. Dalam buku ini, Profesor Slamet Mulyono tidak lagi menggunakan kronik Sampokong sebagai rujukan. Bahkan beliau sudah tidak setuju raja terakhir Majapahit adalah Bhre Kertabumi. Menurut beliau, raja terakhir Majapahit adalah Dyah Suraprabawa. Jadi yang disebut dalam Pararaton meninggal di dalam Kedaton atau meninggal di dalam istana itu adalah Dyah Suraprabawa. Kemudian pada 1478 Dyah Suraprabawa digulingkan oleh Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang ditafsirkan sebagai putra Bathare Kling Girindrawardhana Dyah Wijaya Karana. Sedangkan tokoh yang diperingati dengan upacara Shraddha
pada 1486, yaitu Paduka Batara Ring Dahanapura Sang Mukteng Indrani Bawana, itu ditafsirkan sebagai perempuan, yaitu istri dari Girindrawardhana Dyah Wijaya Karana. Kenapa demikian? Karena secara harfiah itu artinya ialah Paduka Batara di kota Dahana yang berpulang ke kahyangan Indrani. Siapakah Indrani? Indrani adalah julukan untuk Dewi Syaci, istri Batara Indra. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang berpulang ke kahyangan Dewi Syaci itu seorang wanita. Dalam hal ini Profesor Slamet menafsirkan bahwa dia adalah ibu dari Girindrawardhana Dyah Ranawijaya atau istri dari Girindrawardhana Dyah Wijaya Karana. Pendapat Profesor Slamet Mulyono itu didukung sekaligus dikoreksi oleh sejarawan perempuan bernama Nia Kurnia Solihat Irfan. Nah, Bu Nia Kurnia ini setuju bahwa yang diperingati dengan upacara Shraddha adalah perempuan, bukan laki-laki. Namun beliau tidak setuju Girindrawardhana Dyah Ranawijaya adalah putra Girindrawardhana Dyah Wijaya Karana. Menurut pendapat Bu Nia, Girindrawardhana Dyah Ranawijaya adalah putra Raja Sawardhana Dyah Wijaya Kumara alias Sang Sinagara. Apa yang menjadi rujukannya? Rujukannya adalah buku ini, yaitu Suma Oriental. Buku ini berisi catatan perjalanan seorang Portugis bernama Tome Pires yang mengunjungi berbagai negeri di Asia, salah satunya adalah Jawa. Jadi pada 1513 Tome Pires datang ke Jawa dan mencatat bahwa yang menjadi raja di Jawa pada saat itu adalah Batara Fojaya. Ya, ini tentang Jawa ada di halaman ini. Nah, Batara Fojaya ini raja sebelumnya bernama Batara Mataram. Kemudian sebelum Batara Mataram adalah ayahnya yang bernama Batara Sinagara. Dari sini diketahui bahwa Raja Jawa pada 1513 adalah keturunan Batara Sinagara alias Raja Sawardhana, bukan keturunan Dyah Suraprabawa. Jadi kalimat dalam Pararaton yang berbunyi seperti ini ditafsirkan oleh Ibu Nia Kurnia. Tafsirnya seperti ini. Bre Pandan Salas alias Suraprabawa menjadi raja di Tumapel, kemudian menjadi raja di Majapahit pada 1388 atau 1466 Masehi. Kemudian menjadi raja 2 tahun, lalu pergilah dari istana anak-anak Sang Sinagara. Jadi yang pergi dari istana adalah anak-anak Sinagara, bukan Bre Pandan Salas. Kalau tafsir Profesor Hasan Jafar tadi yang pergi dari istana adalah Suraprabawa, tapi tafsir Ibu Nia yang pergi dari istana adalah anak-anak Sinagara. Kenapa? Karena mereka kecewa. Mereka lalu membuat basis pertahanan dipimpin oleh Bre Koripan, kemudian adiknya Bre Mataram, Bre Pamotan, dan yang bungsu Bre Kertabumi. Terhitung paman mereka yaitu Bre Prabu yang meninggal di Kedaton. Siapakah Bre Prabu yang meninggal di Kedaton? Yaitu Bre Pandan Salas alias Suraprabawa. Jadi yang ditafsirkan meninggal di Kedaton pada 1400 itu adalah Suraprabawa. Karena apa? Karena diserang oleh anak-anak Sinagara. Jadi seperti ini ya kronologisnya. Suraprabawa diserang oleh 4 anak Sinagara. 4 anak Sinagara ini yang 2 dicocokkan dengan Prasasti Waringin Pitu, yaitu Samarawijaya dan Wijaya Karana. Nah, sedangkan yang 2 ini, Bre Pamotan dan Bre Kertabumi, dicocokkan dengan Prasasti Jiu 3, yaitu Wijaya Kusuma dan Ranawijaya. Jadi Girindrawardhana Dyah Ranawijaya menurut tafsir Nia Kurnia Solihat Irfan itu sama dengan Bre Kertabumi. Nah, sekarang mari kita bandingkan teman-teman. Jadi tafsir Raja-Raja Majapahit menurut Hasan Jafar seperti ini, menurut Nia Kurnia seperti ini. Mari kita bandingkan yang lebih mendekati kebenaran yang mana. Kertawijaya digantikan oleh Raja Sawardhana putranya, sedangkan kalau Pak Hasan Jafar digantikan oleh adiknya. Nah, menurut Pararaton, Kertawijaya adalah putra bungsu Brahyang Wisesa atau Wikramawardhana, sehingga kalau putra bungsu otomatis tidak punya adik. Dalam hal ini tafsir Nia Kurnia lebih mendekati Pararaton, sedangkan tafsir Hasan Jafar Kertawijaya punya adik Raja Sawardhana Sinagara, ini kan tidak cocok dengan Pararaton. Kemudian Raja-Raja Jawa pada 1513 itu ketika Tome Pires datang ke Jawa itu berasal dari Galur Sinagara. Sedangkan tafsir Hasan Jafar itu berasal dari Galur Suraprabawa. Nah, yang lebih cocok dengan Suma Oriental adalah tafsir Nia Kurnia. Nah, kemudian Bre Kertabumi itu ditafsirkan sama dengan Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Nah, sedangkan Pak Hasan Jafar menafsirkan Bre Kertabumi ini digulingkan oleh Girindrawardhana Ranawijaya. Jadi mereka musuh, ya, bermusuhan. Sedangkan Nia Kurnia menganggap mereka orang yang sama. Nah, menurut saya cocok dengan tafsir Nia Kurnia. Kenapa? Karena dalam berita Cina
tahun 1495 itu ada Raja Jawa bernama Bula Gedename yang mengirim duta ke Cina. Nah, 1495 dengan 1486 itu kan tidak jauh. Jadi Bula Gedename dalam berita Cina itu cocok dengan Bri Kertabumi dalam Pararaton. Jadi tidak benar Bri Kertabumi digulingkan oleh Girindrawardhana Ranawijaya pada 1478 karena dia terbukti masih berkuasa di 1495 dan mengirim duta ke Cina. Sedangkan 1495 itu dekat dengan 1486. Jadi tafsirnya Bri Kertabumi sama dengan Ranawijaya itu masuk akal. Jadi demikian teman-teman, kenapa dalam video ke-31 saya membuat daftar raja-raja Majapahit menurut Pararaton hanya sampai Bri Pandansala saja. Kenapa? Karena saya cocok dengan teori Nia Kurnia bahwa Bri Kertabumi itu bukan Raja Majapahit, karena saat itu Majapahit sudah runtuh dan pusat kekuasaan dipindahkan ke Keling, yang kemudian pindah lagi ke Daha. Jadi dalam prasasti Jiu 3 disebutkan bahwa ibu kota itu ada di Keling. Bri Kertabumi karena sama dengan Ranawijaya, maka Bri Kertabumi ini bukan Raja Majapahit tetapi Raja Keling. Kemudian menurut Suma Oriental itu ibu kota sudah pindah lagi ke Dayo. Dayo itu ditafsirkan sama dengan Daha ya. Jadi pada saat Tome Pires datang ke Jawa tahun 1513, ibu kota sudah pindah ke Daha. Nah, ini cocok dengan Babat Sengkolo. Dalam Babat Sengkolo disebutkan bahwa pada 1527 Daha direbut oleh tentara Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggono. Jadi begitulah teman-teman, peristiwa sejarah di masa lalu terjadi hanya sekali, namun tafsir atas sejarahnya bisa berbagai versi. Sejarah Majapahit akhir pun demikian, ada bermacam-macam versi. Versi tradisional mengisahkan raja terakhir Majapahit bernama Prabu Brawijaya dikalahkan oleh putranya sendiri yang bernama Raden Patah dari Demak pada 1478 dengan sengkalan yang sangat populer yaitu Sirno Ilang Kertaning Bumi. Sengkalan ini memunculkan dugaan bahwa Prabu Brawijaya sama dengan Bri Kertabumi dalam Pararaton. Kemudian ada versi Pak Hasan Jafar tahun 1975 yang menyebutkan bahwa kisah keruntuhan Majapahit tidak berjalan linier seperti yang dikisahkan dalam versi tradisional. Mula-mula Suraprabawa yang baru 2 tahun bertakhta di Majapahit digulingkan oleh Bri Kertabumi yang terhitung pamannya pada 1468. Suraprabawa lalu pindah ke Daha, mengeluarkan prasasti pamintihan pada 1473, kemudian meninggal pada 1474. Putra Suraprabawa yang bernama Ranawijaya bergelar Girindrawardhana balas membunuh Bri Kertabumi pada 1478. Sementara itu putra Bri Kertabumi yang bernama Raden Patah menyatakan perang terhadap Ranawijaya. Akhirnya Ranawijaya berhasil dikalahkan oleh putra Raden Patah yang bernama Patiunus pada 1519. Teori Pak Hasan Jafar ini sangat populer dan banyak dipakai di mana-mana. Namun sesungguhnya masih bersifat tafsir. Tidak ada satupun prasasti atau lontar kuno yang menyebut Ranawijaya adalah putra Suraprabawa. Semuanya berawal dari tafsir atas prasasti Jiu 3 tahun 1486 tentang Girindrawardhana Dyah Ranawijaya yang mengadakan upacara srada 12 tahun meninggalnya Bathara Ring Dahanapura Sang Mokteng Indrani Bawana yang diduga sama dengan Suraprabawa. Kemudian ada versi lainnya yaitu teori Nia Kurnia Solihat Irfan yang memperbaiki tafsir Profesor Slamet Mulyana tahun 1983. Disebutkan bahwa raja terakhir Majapahit adalah Suraprabawa. Ketika baru 2 tahun ia bertahta, 4 keponakannya yaitu anak-anak Sang Sinagara pergi meninggalkan istana pada 1468. Mereka adalah Bri Kahuripan, Bri Mataram, Bri Pamotan, dan si bungsu Bri Kertabumi. Mereka membangun basis perlawanan di Jinggan, sehingga Bri Kahuripan dikenal dengan julukan Sang Mungguing Jinggan. Pada 1478 Sang Mungguing Jinggan menyerang Majapahit, menyebabkan Suraprabawa tewas di dalam istana. Namun Sang Mungguing Jinggan juga ditafsirkan meninggal sehingga Bri Mataram yang mewarisi kerajaan. Ibu kota kemudian dipindahkan ke Keling, tidak lagi di Majapahit. Pada 1486 si bungsu Bri Kertabumi naik tahta setelah 3 kakaknya meninggal semua. Ia mengadakan upacara serada untuk ibunya, yaitu istri Raja Sawardhana Sang Sinagara yang bernama Manggalawardhani Dyah Suragarini,
yang memiliki nama Anumerta Bathara Ring Dahanapura Sang Mukting Indrani Bawana. Jadi teman-teman, kalau saya ditanya apakah Brawijaya itu tokoh fiktif, saya jawab tidak. Brawijaya itu tokoh nyata. Buktinya apa? Apakah ada prasastinya? Ada. Prasastinya adalah prasasti peta ini. Prasasti peta ini dikeluarkan oleh Sri Bathara Prabu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Bathara Prabu Girindrawardhana Dyah Ranawijaya ini apabila disingkat menjadi Bathara Wijaya. Buktinya apa? Buktinya adalah Suma Oriental menyebut Raja Jawa bernama Bathara Vodjaya. Itu adalah ejaan Portugis untuk Bathara Wijaya. Nah, Bathara Wijaya dalam tradisi Jawa Pertengahan itu bisa disingkat menjadi Brawijaya. Kemudian Brawijaya pada era Mataram itu mengalami perubahan bunyi, ejaan menjadi Browijoyo. Karena pada era dinasti Mataram itu sejarah Majapahit sudah kabur, sudah terkubur, sudah dilupakan orang, sehingga dibuatkan versi baru seperti ini ya. Prabu Brawijaya ini keturunan Raden Sesuruh, padahal sebenarnya Brawijaya ini adalah keturunan Raden Wijaya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam budaya.